Benarkah napak tilas isyarah berdirinya Nahdlatul Ulama sudah sesuai aslinya? Tanpa mengurangi makna penting dari napak tilas yang telah digelar dari Bangkalan menuju Tebu Ireng Jombang, serta semoga semua mendapat keberkahan dan pencerahan tentang tonggak sejarah lahirnya NU, ternyata, tongkat dan tasbih yang dibawa oleh KHA Sa'ad Syamsul Arifin itu membutuhkan waktu 2 tahun lamanya untuk sampai kepada restu berdirinya Nahdlatul Ulama. Kenapa bisa demikian? Di antara cerita awal pendirian Nahdlatul Ulama tidak terlepas dari peran KH Raden A. Sa'ad Syamsul Arifin. Peran beliau tidaklah main-main. Sebuah peran yang jika tidak terlaksana, mungkin tujuan utamanya pun dapat mengalami kegagalan atau keterlambatan. Kiai A. Sa'ad adalah perantara ketika KH Muhammad Hashim Asy'ari meminta restu kepada gurunya, KH Khalil Bangkalan untuk mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kiai A. Sa'ad itu selain menjadi santri Kiai Khalil, beliau juga adalah santri dari KH Hashim Asy'ari. Cerita bermula ketika Kiai A. Sa'ad muda yang saat itu menjadi santri Kiai Hashim Asy'ari di Tebu Ireng, diutus untuk menemui Kiai Khalil di Bangkalan, Madura. Ditulis bahwa Kiai A. Sa'ad mengungkapkan bahwa petunjuk hasil dari istikharah gurunya, yang dalam hal ini adalah KH Hashim Asy'ari, justru tidak jatuh di tangannya untuk mengambil keputusan, melainkan diterima oleh guru beliau KH Khalil Bangkalan. Artinya apa? Artinya isyarah Kiai Khalil tidak serta-merta lahir dari beliau semata, namun muncul diawali dari hasil istikharah Kiai Hashim Asy'ari, di mana hasilnya adalah Kiai Khalil Bangkalanlah yang akan mengambil keputusan. Apakah isyarah tongkat dan tasbih hadir bersamaan? Akhir tahun 1924 menjadi petunjuk pertama. Kiai A. Sa'ad diminta oleh KH Khalil Bangkalan untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Tebu Ireng. Tidak cuma tongkat saja. Penyampaian tongkat tersebut disertai seperangkat ayat Al-Quran Surat Toha ayat 17-23 yang menceritakan mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Jika Nahdlatul Ulama secara resmi berdiri pada 1926, maka petunjuk tongkat ini terjadi kurang lebih 2 tahun sebelumnya. Lalu kapan isyarah tasbih itu diberikan oleh Kiai Khalil? 1 tahun kemudian, yaitu akhir tahun 1925, Kiai A. Sa'ad kembali diutus Syekhona Khalil Bangkalan untuk mengantarkan seuntai tasbih lengkap dengan bacaan Asmaul Husna, Ya Jabbar Ya Qahar, kepada Kiai Hashim di Tebu Ireng. Kalau kita melihat Gus Kikin yang mengambil tasbih sendiri dari KH Ahmad Azaim Ibrahimi, mungkin yang jadi pertanyaan, kenapa beliau mengambil sendiri tanpa diambilkan oleh KH Azaim? Inilah yang menarik dan membuat takjub. Setibanya di Tebu Ireng, Kiai A. Sa'ad menyampaikan tasbih yang dikalungkannya, dan mempersilahkan KH Hashim Asy'ari untuk mengambilnya sendiri dari leher A. Sa'ad. Tidak ada maksud Kiai A. Sa'ad tidak ingin mengambilkannya untuk Kiai Hashim Asy'ari, melainkan karena beliau tidak ingin menyentuh tasbih sebagai amanah dari Kiai Khalil kepada Kiai Hashim Asy'ari. Sebab itu, tasbih tidak tersentuh sedikit pun oleh tangan Kiai A. Sa'ad sepanjang perjalanan dari Bangkalan ke Tebu Ireng. Adakah perkataan yang disampaikan Kiai Hashim? Setelah tasbih diambil, KH Hashim Asy'ari bertanya kepada Kiai A. Sa'ad, apakah ada pesan lain lagi dari Bangkalan? Mendengar itu, kontan Kiai A. Sa'ad hanya menjawab, Ya Jabbar Ya Qahar. 2 Asmaul Husna tersebut diulang oleh Kiai A. Sa'ad hingga 3 kali sesuai pesan sang guru. KH Hashim Asy'ari kemudian berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperbolehkan kita untuk mendirikan Jam'iyah. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemanfaatan bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama.